03056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban ujian tengah semester mata kuliah Analisis Perancangan Perusahaan dengan materi studi kelayakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apakah itu studi kelayakan. Studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan. Di mana kegunaan studi kelayakan yaitu meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dan memudahkan pengendalian. Selanjutnya, perbedaan studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek, di mana studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis yang dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek yang dibangun dalam jangka waktu tertentu. Adapun jenis studi kelayakan proyek ini sering terjadi kesalahan, di antaranya yaitu data dan informasi yang didapat kurang lengkap, tidak teliti, serta salah perhitungan, yang dimana kesalahan tersebut terjadi karena kondisi lingkungan sekitar maupun unsur sengaja oleh pembuatnya. Pada pihak bank perlu mengkaji studi kelayakan bisnis dan mempertimbangkan bonafide yang tersedia. Yang ketiga yaitu untuk pihak manajemen perusahaan, yang dimana sebagai leader manajemen perusahaan juga memerlukan studi kelayakan untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, berapa yang dialokasikan bisnis tersebut, dan apa rencana pendanaan dari investor dan kreditor. Selanjutnya yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis di sini memiliki 4 aspek, diantaranya aspek pasar, aspek internal perusahaan, aspek hukum dan legalitas, serta aspek dampak lingkungan eksternal, yang dimana aspek internal perusahaan ini terdiri dari aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek SDM, aspek manajemen, aspek keuangan, serta aspek ekonomi dan budaya. Dari keempat aspek ini akan menghasilkan SKB. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek pasar, yang dimana aspek pasar ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan market share dari produk bersangkutan. Pembahasan aspek-aspek studi kelayakan diawali dengan aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua yaitu aspek internal perusahaan, yang dimana di dalamnya terdiri dari beberapa aspek, di mana pertama ada aspek pemasaran, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menjual barang atau jasa yang diproduksi perusahaan ke pasar. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Aspek ini merupakan aspek yang berkenaan dengan pengoperasian dan proses pembangunan proyek secara teknis setelah proyek atau bisnis tersebut selesai dibangun. Studi aspek teknis dan teknologi ini akan mengungkapkan kebutuhan apa yang diperlukan. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia, di mana setelah gambaran organisasi terbentuk, selanjutnya dianalisis proses pengadaan sumber daya manusia ini untuk menduduki dan memegang bagian dan fungsi organisasi sesuai yang direncanakan. Selanjutnya masuk ke aspek manajemen, di mana aspek manajemen ini dilaksanakan oleh 2 macam,
di mana manajemen saat pembangunan proyek bisnis. Yang kedua yaitu manajemen saat bisnis dioperasionalkan secara rutin. Selanjutnya masuk ke aspek keuangan berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber daya yang bersangkutan. Selanjutnya masuk ke aspek yang ketiga, yang dimana ada aspek hukum dan legalitas, di mana ini akan berkaitan dengan perizinan, yaitu perizinan lokasi dan izin aspek dampak lingkungan eksternal. Yang keempat yaitu adanya aspek dampak lingkungan. Aspek ini merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini karena setiap proyek yang dijalankan akan memiliki dampak yang sangat besar. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.